Mas Adi bagaimana melihatnya partai-partai ini manuvernya sudah semakin kencang, banyak yang saling bertemu antar ketua umum partai ini? Ya saya kira ini bagian dari follow up dari pertemuan di kantor DPP PAN beberapa waktu yang lalu soal bagaimana wacana kemungkinan koalisi besar itu akan terwujud ya. Kalau dibaca rata-rata memang koalisi besar ataupun koalisi kebangsaan ini adalah resultante dari keinginan partai politik semua pendukung Jokowi untuk menyatukan kekuatan politik mereka menuju jalan panjang 2024. Jadi siapapun nanti yang dilawan, kekuatan politiknya terkonsolidir menjadi satu kekuatan politik yang memungkinkan pertarungan itu bisa dimenangkan dengan mudah. Kan begitu yang ditangkap oleh publik soal bagaimana rencana koalisi besar ini. Cuman yang memang menjadi tanda tanya publik sampai saat ini itu belum selesai adalah bagaimana dengan PDIP. Karena waktu di PAN diundang tidak hadir. Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar karena apapun judulnya KIB ataupun KIR dengan PDIP pastinya akan membangun komunikasi politik yang juga intens. Terutama untuk menjaga hubungan baik ya dengan PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan tempat di mana Jokowi tumbuh dan besar hingga jadi presiden saat ini. Yang menjadi problem terbesarnya sebenarnya adalah ketika kekuatan politik ini terkonsolidasi menjadi satu koalisi besar, entah itu koalisi kebangsaan, entah itu koalisi besar, entah koalisi yang kemudian menerjemahkan keinginan Jokowi, paling pada level soal siapa capres dan cawapresnya akan rumit. Satu misalnya Gerindra itu sampai hari ini harga mati Prabowo Subianto itu akan maju sebagai kandidat capres di 2024. Apalagi misalnya hari ini ada survei dari LSI misalnya Prabowo sudah rebounds dan kemudian bisa menyalip Ganjar Pranowo misalnya. Kita juga tahu kalau di situ ada Golkar pastinya Erlangga Hartarto juga mematok harga mati untuk bisa maju karena hasil dari Munas beberapa tahun yang lalu. Erlangga Hartarto itu keputusan partai adalah capres. Begitupun Muhaimin Iskandar. Bukan hanya keputusan partai, bahkan keputusan Istimewa Ulama juga merekomendasikan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai capres dan cawapres. Ditambah PDIP yang kita tahu beberapa waktu yang lalu ulang tahunnya di 2024 kader PDIP harus capres. Kerumitan-kerumitan inilah yang saya kira memang sudah mulai dianyam, mulai dikomunikasikan andai poros perubahan ini, maksud saya andai poros besar ini terwujud. Karena di dalamnya ini mengumpulkan para dewa, ya, para petarung-petarung besar yang di dalamnya menginginkan semuanya bahwa mereka ini adalah orang yang bertanding di 2024. Pada level kognitif, pada level substansi, pada level kesamaan, pada level asimetris soal iman politik mereka, saya kira tidak akan ada yang bisa membantah Putri. KIB saya kira senapas dengan PDIP, KIR juga senapas dengan KIB dengan PDIP, karena sama-sama pendukungnya Jokowi. Tapi ketika bicara tentang soal siapa capres dan cawapresnya, saya kira butuh negosiasi yang relatif agak mendalam ya, karena 2024 ini adalah panggung besar yang tentu saja menjadi keistimewaan bagi setiap elit, bagi ketua umum partai untuk bisa bertanding. Kan itu yang sepertinya membuat kenapa setelah pertemuan di DPP PAN, kemudian misalnya Prabowo itu didatangi oleh dua ketua umum partai non parlemen, setelah itu kemudian didatangi juga oleh Zulhas gitu ya. Orang melihat ini bagian dari resultante, bagian dari expose bagaimana penjajakan soal koalisi besar itu sudah mulai dikonkretkan. Karena tangga menuju 2024 sebenarnya di depan mata. Ingat, pendaftaran itu bulan Oktober, Putri. Jadi mestinya mulai saat ini di bulan Ramadan, ini adalah titik balik di mana partai-partai pendukung Jokowi ini sudah harus mulai menentukan sikapnya. Apakah bikin koalisi besar ataukah tetap bertahan dengan koalisinya masing-masing. KIB jalan sendiri, KIR jalan sendiri, PDIP juga jalan sendiri. Kan itu yang sebenarnya sedang ingin dilihat betul. Bagaimana anyaman konsolidasi politik yang secara tahap bertahap dilakukan oleh Gerindra, oleh PAN dan partai yang lain itu sudah mulai dilakukan di berbagai tempat.